Jemaat Maha Tuhan, betapa baiknya Tuhan, kasih-Nya tak berkesudahan. Dia tak pernah tinggalkan kita, Dia selalu hadir dan menuntun dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Galatia pasal 2 ayat 15-21. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini diberkatilah oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan dari kitab Galatia pasal 2 ayat 15-21. Begini dikatakan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, firman ini dialamatkan kepada umat Tuhan yang ada di Galatia. Galatia adalah nama provinsi Kekaisaran Romawi di Anatolia Tengah, sekarang berada di negara Turki. Umat Tuhan yang ada di Galatia berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang Yahudi memaksa orang Kristen yang ada di Galatia dengan ajaran untuk memperoleh keselamatan harus menaati hukum Taurat. Dan dari ajaran ini ada yang telah terpengaruh, telah berbalik dari mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nanti dilihat dalam Galatia pasal 1 ayat 6-10. Karena itu surat Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan dengan ajaran-ajaran sesat, supaya kembali dan tetap hidup dalam ajaran yang benar, yang bersumber dari Yesus Kristus dan yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Injil yang diberitakannya bukan bersumber dan diterima dari manusia, tapi bersumber dan diterima dari Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 11-12. Orang-orang Yahudi yang berpegang pada hukum Taurat menyatakan diri bahwa orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang berdosa, karena orang bukan Yahudi tidak berpegang pada hukum Taurat. Ayat 15. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak hidup berpegang pada hukum Taurat adalah orang berdosa dan so pasti tidak akan diselamatkan. Dengan tegas, firman Tuhan disampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ayat 16a dan bagian C juga. Malah justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Seseorang tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Roma 3 ayat 20
dan juga Roma 7 ayat 7. Jadi kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena amal perbuatan baik, tetapi hanya oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 16b. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Umat yang telah dibenarkan dalam Kristus tidak pasif, tidak membiarkan diri hidup di dalam dosa, tapi harus aktif berusaha untuk menanggalkan dosa dalam hidup ini. Jangan bangun kembali dosa yang telah dirombak. Itu sama dengan melanggar hukum Taurat. Ayat 17 dan 18. Kita yang telah dibenarkan, bolehkah bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Kita yang telah mati bagi dosa, jangan lagi hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2. Dengan tegas dikatakan, kita yang telah mati bagi dosa melalui Kristus yang disalibkan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan kita hidup dalam iman kepada Allah yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Ayat 19 dan 20. Hidup kita bukan untuk melakukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Dia yang hidup di dalam hidup kita. Pada ayat 21, Paulus meyakini, tidak menolak dan menegaskan ulang bahwa manusia dibenarkan karena kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kematian Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Kematian Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ulangan 21 ayat 23 dan Galatia 3 ayat 13. Oleh kematian Kristus, kita ditebus dan dibenarkan oleh iman kepada Allah. Jemaat Maha Tuhan, semua manusia telah hidup dalam dosa. Akibat dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Tetapi kita telah dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena ketaatan, kesetiaan, melakukan perintah ketetapan Tuhan, tetapi dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana tema khotbah ini, hidup dibenarkan oleh iman. Kita yang telah dibenarkan oleh iman, jangan lagi membiarkan diri hidup dalam dosa. Harus berusaha untuk mematikan, membuang dan meninggalkan tabiat dosa dalam hidup kita. Dan berupaya untuk hidup dalam kebenaran. Poin kedua, kita yang telah dibenarkan oleh iman sebagai tanda syukur terima kasih kepada Tuhan yang telah membenarkan dan menyelamatkan. Hendaklah kita semakin taat melakukan perintah ketetapan Tuhan. Dan semakin taat melakukan semua peraturan dalam kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara. Ketaatan melakukan peraturan-peraturan bukan untuk dibenarkan, bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi karena kita telah dibenarkan, karena kita telah diselamatkan, maka harus dibuktikan dalam ketaatan melakukan peraturan, melakukan perintah ketetapan Tuhan di hidup ini. Poin ketiga, kita yang telah dibenarkan oleh iman, orientasi hidup kita harus berubah. Kita hidup bukan untuk melakukan kehendak kita lagi,
melainkan melakukan kehendak Kristus yang hidup dalam setiap pribadi umat Tuhan. Hidupku yang aku jalani bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Kristus hidup di dalam setiap pribadi orang percaya, maka tabiat Kristuslah yang menguasai dan nampak dalam hidup kita. Itulah tanda dari orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan. Semoga. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman telah diberitakan. Biar ini mengubahkan orientasi hidup supaya kami yang telah dibenarkan, telah diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kami semakin taat melakukan kebaikan, melakukan kebenaran dan keadilan di hidup ini. Kami semakin taat melakukan perintah ketetapan Tuhan di hidup ini. Biar firman ini memperlengkapi kami semua. Apalagi sebagai pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelayanan. Dan saudara-saudara dimanapun mereka berada, biar ketaatan, kesetiaan mengikuti pelayanan firman ini datangkan sukacita dan datangkan berkat dalam hidup. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan iman, yang berkekurangan dicukupi. Tuhan lakukan perkara besar bagi kami semua kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar selalu menyertai, menolong, memberkati, memberi kemujuran, kemenangan, dan keselamatan kepada saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.